Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pumadari dengan NIM 19043097. Saya akan menjelaskan tugas case method Sistem Informasi Manajemen. Kasus ini yaitu tentang case studi Uber, yaitu Digital Disruptor. Pada buku Laudon, halaman 422. Soal yang pertama, analisislah Uber menggunakan kekuatan kompetitif dan modal rantai nilai. Apa keunggulan kompetitifnya? Jawabannya, untuk memahami keunggulan kompetitif Uber, kita akan melihat modal kekuatan kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif mereka adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Uber telah membangun basis pelanggan besar yang menarik pelanggan baru dari tahun ke tahun. Generasi baru tumbuh dengan smartphone di tangan mereka. Jadi, memesan Uber adalah tugas yang cukup sederhana bagi mereka. Pelanggan tampaknya tidak memiliki daya tawar yang besar karena pesaing mereka dapat menggantikan mereka. Transportasi umum tidak dapat menawarkan kenyamanan dan efisiensi yang sama. Uber telah mendominasi pasar untuk sementara waktu, tetapi industri ride-sharing terus berubah dan berkembang, sehingga Uber perlu memposisikan diri dengan bijak untuk mempertahankan reputasinya. Uber meraih keunggulan kompetitif untuk pertama kalinya dengan menjadi salah satu platform carpooling perintis yang menawarkan carpooling dengan penggunaan langsung sistem teknologi informasi inovatif dan solusi canggih. Selain itu, aktivitas rantai nilai utama mencakup pengembangan platform yang efektif untuk menghubungkan penyedia layanan dengan pelanggan, mengembangkan fungsi khusus untuk setiap pemangku kepentingan. Pada aktivitas yang mendukung model rantai nilai diawasi oleh manajemen untuk memelihara sistem ini dan memperbaruinya sesuai dengan yang mereka lakukan, dengan kebijakan privasi yang diperbarui karena COVID-19. Selain itu, layanan pelanggan yang sangat baik diperlukan untuk membantu pelanggan. Karena Uber tidak pernah bertemu dengan karyawannya, ada risiko yang jelas terlibat. Departemen Sumber Daya Manusia juga harus merekrut dan memperkerjakan karyawan baru. Pertanyaan kedua yaitu, apa hubungan antara teknologi informasi dan model bisnis Uber? Teknologi dan model bisnis Uber saling terkait. Tujuan utama dari model bisnisnya adalah untuk menghasilkan biaya setiap transaksi yang dilakukan. Pada aplikasi, model pendapatan biaya transaksi. Setiap kali pelanggan melakukan perjalanan, meskipun pengemudi melakukan semua pekerjaan, Uber tetap memungut biaya. Mereka dapat melakukan ini dengan menyediakan pelanggan dengan koneksi cepat ke driver di wilayah mereka pada platform komputer mereka. Uber dapat mengumpulkan informasi melalui aplikasi, menafsirkan data tersebut, dan menyediakan layanan lebih efisien daripada layanan standar. Yang ketiga, seberapa mengganggukan Uber? Uber tidak terlalu mengganggu karena dia inovatif. Ini telah mengguncang industri perjalanan dan menjadi pesaing di industri transportasi. Ini menyentuh pasar yang diabaikan oleh taksi dan kemudian juga menarik pelanggan mereka. Tetapi saya tidak berpikir itu naik dari ujung bawah pasar untuk dianggap sebagai gangguan. Perusahaan telah mengakuisisi pelanggan yang telah menggunakan layanan taksi di masa lalu. Uber dapat berinovasi dengan menyediakan layanan digital berbasis platform dengan harga yang lebih murah, waktu tunggu yang lebih singkat, dan waktu layanan yang lebih cepat. Banyak orang memutuskan untuk bergabung dengan komunitas pengemudi Uber karena manfaat yang diberikan Uber kepada pengemudi. Banyak orang sibuk dengan sekolah atau tanggung jawab lainnya, dan Uber mengizinkan semua orang yang lakukan itu jadwal paralel karena
tahu akan selalu ada kebutuhan untuk tumpangan. Yang keempat, apakah Uber bisnis yang layak? Menurut saya, Uber adalah bisnis yang layak untuk saat ini, akan tapi masa depannya tidak pasti. Uber termasuk dalam skandal yang signifikan mempengaruhi reputasinya seperti privasi dan hak karyawan. COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran karena banyak yang kehilangan permintaan, sehingga mereka kehilangan upah. Selain itu, tingkat pertumbuhan mereka yang melambat tidak seperti biaya mereka. Mereka belum menghasilkan keuntungan yang mengkhawatirkan dan tidak mampu menghadapi situasi ekonomi mikro saat ini. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.